Halo, selamat sore teman-teman 19 Plus. Salam sehat buat kita semua. Saya harap kita semua sehat dimanapun kita berada, dan juga keluarga kita tetap sehat, dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Ya, kita akan memulai satu materi yang menarik. Sebenarnya ini materi review. Waktu itu saya sudah memberikan dalam bentuk PPT ke teman-teman, dalam bentuk file, dan saya harap itu dibaca untuk menolong kita. Dan tema kita sore hari ini adalah tips kuliah online agar lebih efektif selama social distancing. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sore hari ini kami dapat lagi diberikan kesempatan untuk belajar, karena kami memang pribadi yang mau terus belajar, sehingga kami terus diisi oleh Tuhan untuk memahami kebenaran Tuhan bagi diri kami dan bagi sesama. Kami menyerahkan seluruh pembelajaran kami, berkati hamba dan juga berkati semua teman-teman 19 Plus dan siapapun yang mendengarkan materi ini, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, materi kita tadi saya sudah katakan berbicara tentang tips kuliah online agar lebih efektif selama social distancing. Ya, kita tahu ya, himbauan pemerintah selama masa pandemik kita diwajibkan untuk bekerja di rumah. Terus kemudian teman-teman juga harus kuliah dari rumah, bahkan adik-adik kita juga sekolah di rumah. Dan sudah tidak terasa, sudah kurang lebih 7-8 bulan kita ada di rumah. Dan tentunya mungkin teman-teman juga bisa secara manusia mengalami titik jenuh ya. Dan sore hari ini saya mendapatkan satu materi yang menarik. Sebenarnya saya hanya membagikan, saya mengambilnya dari evima.com, dan materi ini sangat menarik sekali untuk saya bisa sampaikan kepada teman-teman, untuk agar teman-teman dapat mengimplementasikan di dalam mengerjakan seluruh tugas tanggung jawab, bahkan mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan secara online selama masa pandemi ini. So, mari kita lihat tipsnya seperti apa. Kita lihat bersama-sama. Kita akan melihat tips yang pertama. Tips yang pertama adalah coba teman-teman untuk membuat sebuah reminder jadwal kuliah online ya. Sebenarnya di PPA teman-teman sudah pernah belajar yang namanya time management. Jadi membuat sebuah timetable ya, mencatat untuk supaya ada reminder dalam jadwal perkuliahan. Kalau perkuliahan kan biasa teman-teman mendapatkan di awal ada silabus. Nah, itu jangan disepelekan. Dan setiap kali perkuliahan tentu teman-teman juga dikasih sebuah absensi perkuliahan. Nah, itu juga jangan disepelekan. Terus kemudian ada deadline tugas yang harus dikerjakan. Nah, itu juga jangan disepelekan. Tapi teman-teman buat reminder. Jadi tugas apa yang pertama memang harus dikerjakan, dan itu dijadikan reminder paling awal gitu ya. Intinya adalah teman-teman membuat timetable supaya teman-teman sungguh-sungguh tidak kelabakan untuk mengerjakan part tugas teman-teman dalam mengikuti perkuliahan ini. Dan juga jadwal perkuliahan tidak boleh lupa tentunya. Jadi itu jadikan reminder buat teman-teman, sehingga teman-teman dapat mengikuti jadwal dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, menyelesaikan tugas tepat pada waktunya, mengumpulkan tugas juga tepat pada waktunya. Maka teman-teman bisa mengikuti dengan baik juga. Nah, bagian yang kedua ini juga sangat penting ya. Singkat saja saya akan sampaikan bahwa ketika teman-teman mengikuti perkuliahan online ya, terkadang kita ini bisa saja hilang fokus. Dan karena kita tidak langsung bertatap muka dengan dosen atau pengajar atau pengampu mata kuliah, tetapi ada hal yang paling penting sekali untuk teman-teman lakukan. Adalah yang pertama adalah setiap materi demi materi yang diberikan, simak baik-baik, dan kemudian belajar untuk mencatat poin demi poin bagian-bagian yang penting dari materi tersebut, sehingga teman-teman dapat sungguh-sungguh menangkap maksud dan tujuan perkuliahan itu, tujuan mata kuliah itu secara khususnya.
Dan ketika teman-teman menyimak baik-baik, mencatat poin-poinnya yang penting, maka itu tidak akan pernah hilang dan teman-teman dapat mengimplementasikan juga dalam baik itu dalam tugas maupun dalam kehidupan teman-teman tiap-tiap hari. Oke, sekarang bagian yang ketiga. Nah, bagian ketiga ini sangat simpel sekali ya teman-teman ya. Ketika mengikuti perkuliahan, kan teman-teman tadi saya sudah katakan di awal, perkuliahan online ini bisa membuat kita itu mengalami titik jenuh, karena kita tidak bertatap muka langsung, tidak berinteraksi langsung kepada dosen, dan juga tidak berinteraksi dengan teman-teman gitu ya. Jadi mungkin kita bisa mengalami titik jenuh. Jadi hal yang paling simpel sekali untuk mengikuti perkuliahan online ini, cari tempat yang nyaman dan tapi itu membuat teman-teman juga konsentrasi. Ada teman-teman yang memilih mengikuti perkuliahan online di kafe misalnya, nggak apa-apa, silakan. Tetapi ingat, cari juga tempat kafe yang dia tenang. Kalau kalian ikut kuliah di kafe yang orang lalu lalang sana sini, kemudian musik yang begitu keras, saya yakin teman-teman tidak akan bisa konsentrasi dalam mengikuti mata kuliah. Cari tempat yang tenang tapi nyaman. Buat diri teman senyaman mungkin untuk mengikuti perkuliahan online ini, sehingga teman-teman tidak mengalami jenuh. Bisa dari tempat yang satu ke tempat yang lain, tetapi pada intinya tadi itu, dasarnya adalah tempat itu membuat teman-teman nyaman dan merasa aman, dan kemudian teman-teman bisa berkonsentrasi mengikuti mata kuliah dengan baik. Nah, itu simpel sekali kan teman-teman ya. Yang pertama tadi saya katakan, mulai melihat jadwal, buat reminders, kemudian itu betul-betul bicara tentang time management teman-teman ya, buat timetable gitu ya. Itu supaya teman-teman dapat terus mengingat, oh ini ada mata kuliah, oh di tugas ini harus dikumpulkan tanggal sekian, oh ada jadwal lagi yang baru lagi, oh tugasnya harus sekian. Jadi dibuat reminder gitu, dan step by stepnya diperhatikan sungguh-sungguh di tanggal itu. Dan kemudian yang kedua adalah buat catatan penting. Ingat, simak baik-baik perkuliahan itu dan juga mata kuliah yang disampaikan, kemudian buat catatan-catatan penting sehingga teman-teman tidak akan hilang, terlebih pada poin-poin penting dari mata kuliah yang disampaikan. Yang ketiga, cari tempat yang nyaman, cari tempat yang teman-teman bisa mengalami diskusi mata kuliah dengan nyaman, dan akhirnya teman-teman juga bisa berkonsentrasi. 3 hal penting jadi sebuah kesimpulan buat kita semua. Dari sebenarnya ada 5 tips yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman, saya combine jadi 3, dan biarlah ini dapat menolong teman-teman mengikuti perkuliahan online selama masa pandemik dan tidak membuat teman-teman menjadi jenuh. Ya, semoga ini dapat bisa menolong teman-teman. Mari kita terus semangat belajar. Ingat, hidup kita memang hidup yang dipenuhi dengan proses dan pembelajaran, maka kita harus membuka diri juga, menikmati itu intinya. Menikmati proses pembelajaran itu penting sekali. Dan kita mau supaya hidup kita terus diisi oleh kebenaran, dan kita menjadi pribadi yang benar dan kita memahami kebenaran. Oke. Sampai di situ saya menyampaikan materi ini, dan mari teman-teman implementasikan dalam perkuliahan teman-teman, terutama nih teman-teman yang mau menghadapi sedang menjalanin skripsi ya. Ini penting sekali juga membuat time management gitu. Jadi supaya bab per bab, kemudian step by stepnya dapat dilewati dengan baik, dan akhirnya dalam pengumpulan tiap babnya di dosen pembimbing itu tidak terlambat, dan pada akhirnya menyelesaikan skripsi juga tepat waktu. Nah, itu sangat menolong sekali. Ya, selamat berjuang teman-teman. Tuhan Yesus selalu menyertai teman-teman, memberkati. Sama, saya juga sedang berjuang dalam proses belajar juga, dan kita sama-sama berjuang untuk menuntut ilmu dan mendapatkan banyak kebenaran dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena kami boleh belajar pembelajaran sederhana. Kami sedang mengikuti perkuliahan online, dan kami tahu secara manusia kami bisa mengalami titik jenuh. Tetapi Tuhan, biarlah dengan tips yang kami pelajari sore hari ini menolong kami
untuk kembali lagi menyemangati kami untuk mengikuti perkuliahan dengan baik dan menyelesaikannya juga dengan baik. Tuhan tolong kami, mampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Berkati terus hamba dan semua teman-teman dalam seluruh perjuangan hidup kami. Kami berdoa dimanapun teman-teman kami berada dan juga keluarga, semua dilindungi dan dijagai Tuhan, terutama dari virus corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, tetap sehat teman-teman. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.